Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diana, Widya, Muhammad Arya, Siti Nur Hasanah, Muhammad Alfi, Chania, dan Taufik Deni akan menganalisis tentang tingkat kepuasan pelanggan berbelanja di Alfamart. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 adalah latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 ada batasan masalah. Latar belakang. Tingkat kepuasan pelanggan berbelanja di Alfamart mencerminkan gambaran mendalam tentang pengalaman pelanggan dalam bertransaksi di salah satu jaringan retail terkemuka di Indonesia. Alfamart sebagai salah satu toko serba ada yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Penilaian kepuasan pelanggan menjadi indikator kritis untuk mengevaluasi sejauh mana Alfamart memenuhi harapan dan kebutuhan konsumennya. Berbagai aspek dieksplorasi dalam laporan ini, termasuk ketersediaan produk, kebersihan, kerapihan toko, kualitas layanan pelanggan, serta kecepatan proses transaksi. Hasil survei dan analisis data memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di Alfamart. Laporan ini tidak hanya mengidentifikasi area yang telah berhasil dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan, tetapi juga menyoroti potensi perbaikan untuk meningkatkan layanan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diuraikan dari penelitian praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelayanan kasir Alfamart terhadap pembeli. Yang kedua, bagaimana kelengkapan produk yang dijual. Yang ketiga, bagaimana kelengkapan fasilitas yang ada di Alfamart. Tujuan masalah. Manfaat dari praktikum yang dilakukan yaitu untuk mengetahui seberapa puas pembeli terhadap pelayanan dan semua yang disediakan dari Alfamart, agar kita bisa menilai dan mengukur tingkat kepuasan pembeli melalui kuesioner yang telah diberikan. Batasan masalah hanya untuk mengetahui kepuasan pembeli berbelanja di Alfamart. Kemudian akan dilanjutkan oleh Widya. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori membahas tentang yang pertama, analisis klaster, pengolahan data awal, penentuan tujuan analisis klaster, research question, asumsi dalam analisis klaster, dan metode dalam algoritma klaster. Analisis klaster. Analisis klaster adalah metode yang tepat untuk mengidentifikasi objek-objek yang homogen ke dalam kelompok-kelompok yang disebut klaster. Klaster-klaster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. Clustering atau pengompokan data mempertimbangkan sebuah pendekatan penting untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke dalam kelompok-kelompok. Clustering membagi kumpulan data ke dalam beberapa lapan kelompok, di mana kesamaan dalam sebuah kelompok adalah lebih besar daripada di antara kelompok-kelompok. Yang kedua, pengolahan data awal. Dalam praktikum ini, untuk mengolah data dari hasil kuesioner menggunakan statistika deskriptif dan statistika referensi. Berikut penjelasan dari dua pengolahan data. Yang pertama, statistika deskriptif. Merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistika deskriptif melibatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep dasar untuk menganalisis dan merangkum data. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Yang kedua, statistika inferensi merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan.
Yang ketiga, penentuan tujuan analisis klaster. Penentuan tujuan analisis klaster melibatkan pemahaman tujuan dan kebutuhan spesifik dari analisis tersebut. Penting untuk merumuskan tujuan analisis klaster dengan sejak awal, karena ini akan memadu pemilihan metode clustering yang sesuai dan interpretasinya hasilnya. Yang keempat, research question. Yang pertama, deskripsi taksonomi. Taksonomi merujuk pada proses pengelompokan objek atau identitas data berdasarkan kesamaan karakteristik atau atribut tertentu. Yang kedua, simplifikasi data. Simplifikasi data untuk mengurangi kompleksitas dataset dengan tetap mempertahankan informasi penting. Proses ini juga dapat meningkatkan interpretabilitas hasil klaster. Yang ketiga, identifikasi hubungan. Identifikasi hubungan mengacu pada pengamatan dan pemahaman pola atau struktur hubungan antara kelompok atau klaster yang terbentuk dari data. 25. Asumsi dalam analisis klaster. Pada analisis klaster terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, yaitu sampel yang diambil harus mewakili populasi dan multikolinialitas. Multikolinialitas adalah adanya hubungan linear atau kolerasi yang tinggi antar variabel. Sebaiknya dalam analisis klaster tidak terjadi multikolinialitas. Setiap variabel diberi bobot yang sama dalam perhitungan jarak. Jika terjadi multikolinialitas, maka diatasi menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan kolerasi antar variabel bebas melalui transformasi bebas, asal ke variabel bebas baru yang tidak berkolerasi sama sekali atau sering disebut dengan Principal Component. 26. Metode dan algoritma klaster. Algoritma klaster digunakan secara ekstensif tidak hanya dalam mengkoordinasikan dan mengkategorikan data, akan tetapi juga sangat bermanfaat untuk kompresi data dan konstruksi model. Secara garis besar, metode klaster dibagi menjadi dua, yaitu metode klaster hierarki dan metode klaster non-hierarki. Metode klaster hierarki dibagi menjadi dua, yaitu algoritmatik atau penyatuan dan metode disifit atau pembagian. Dalam metode algoritmatik, proses pengelompokan dimulai dengan objek-objek yang individual. Jadi banyaknya klaster sama dengan banyaknya objek. Objek-objek yang paling mirip pertama kali bergabung merupakan membentuk klaster, demikian seterusnya sampai membentuk satu klaster. Sedangkan metode disifit merupakan kebalikan dari metode aglomeratif. Satu metode non-hierarki merupakan metode pengelompokan di mana klaster yang berbentuk ditentukan terlebih dahulu, sehingga objek-objek akan dikelompokkan dalam kelompok yang telah ditentukan. 2. Metode hierarki. Metode hierarki dapat digunakan jika jumlah kelompok yang diinginkan tidak diketahui, dan metode ini biasanya digunakan dalam objek dengan pengamatan yang tidak besar. Bab 3. Metodologi praktikum. 31 flowchart. 32 penjelasan flowchart. 33 data sampel yang dikumpulkan. 32 penjelasan dari flowchart, yaitu 31 flowchart mulai dari latar belakang, terus rumusan masalah, terus tujuan dan manfaat penelitian, terus penentuan populasi sampel, terus perancangan kuesioner, pengumpulan data kuesioner, pengolahan data, analisis, kesimpulan dan saran, dan selesai. 32 penjelasan flowchart. 1. Mulai titik awal dari praktikum, permulaan dan proses praktikum. Nomor 2. Latar belakang tahap awal untuk menjelaskan apa yang dilakukan. 3. Rumusan masalah, mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan melalui praktikum. 4. Tujuan dan manfaat praktikum, menjelaskan apa tujuan praktikum yang dilakukan dan apa hasil manfaat yang dapat dari praktikum. Kelima, penentuan populasi dan sampel penentuan populasi dalam tahap ini, proses yang menentukan atau mendefinisikan kelompok. 6. Perancangan kuesioner tahap ini merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditulis di kuesioner. 7. Pengumpulan data kuesioner, proses untuk mendapatkan informasi atau data dari responden dengan menggunakan alat berupa kuesioner.
Yang kedelapan, pengolahan dan analisis data, mengelola data dari data yang dikumpulkan dan menganalisis data tersebut. Kesembilan, kesimpulan dan saran berdasarkan analisis. Kita dapat menyimpulkan dan memberi saran untuk praktikum yang dilakukan. Yang ke-10, selesai titik akhir dari seluruh proses praktikum yang dilakukan. Berikutnya, 3.3, data sampel yang dikumpulkan. Ini berikut adalah data sampel dari 30 responden. Umur responden dimulai dari umur 18 sampai dengan 25 tahun, dengan didominankan dengan gender perempuan. Pekerjaan responden pun didominankan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan, diurutkan dari nomor 1 sampai 10. Berikutnya bab 4, pengumpulan data, pengolahan data. Yang pertama ada mengenal Rapid Miner. Rapid Miner merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, dan processing dan visualisasi. Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid Miner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Rapid Miner sebelumnya bernama Yale, Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg, Ingo Merswa, dan Simon Fisher di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. Fitur-fitur yang tersedia dalam Rapid Miner. Dalam menangani pekerjaan yang berhubungan dengan data mining, Rapid Miner menyediakan berbagai fitur sebagai berikut. Yang pertama, banyak algoritma penambangan data seperti pohon keputusan dan peta yang mengatur sendiri. Yang kedua, visualisasi yang canggih seperti diagram histogram yang tumpang tindih, diagram pohon, dan diagram sebar 3D. Yang ketiga, tersedia banyak pilihan plugin, termasuk juga plugin teks yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis text mining. Menyediakan teknologi data mining dan machine learning termasuk ETL Extra Transform Load, pra-pemrosesan data, visualisasi data, pemodelan, dan evaluasi. Yang kelima, proses penambangan data ditulis dengan XML dan terdiri dari operator nestable dideskripsikan dengan XML dan dibuat dalam GUI. Yang terakhir, mengintegrasikan proyek data mining WK dan statistika R. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengenalan menu dan fungsi yang terdapat pada aplikasi Rapid Miner. Tampilan perspektif dan view ini akan tampil pertama kali kalian membuka aplikasi Rapid Miner. Kemudian saya akan menjelaskan nama-nama menu bar di atas, yaitu yang pertama Start, menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk prosesnya. Kemudian ada Return, berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir Learn, berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan Rapid Miner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Kemudian ada design perspektif. Desain perspektif merupakan lingkungan kerja Rapid Miner, di mana desain perspektif ini merupakan perspektif utama dari Rapid Miner yang digunakan sebagai area kerja untuk membuat dan mengelola proses analisis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, perspektif ini memiliki beberapa view dengan fungsinya masing-masing yang dapat mendukung Anda dalam melakukan proses analisis data mining. Kemudian Rapid Miner ini dipakai untuk apa aja sih? Nah, Rapid Miner adalah platform perangkat lunak data ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan dengan nama yang sama, yang menyediakan lingkungan terpadu untuk pembelajaran machine learning, pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian penambangan text mining, dan analisis prediktif. Aplikasi ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan komersial, serta untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, pembuatan prototipe dengan cepat, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data, visualisasi data, validasi, dan mengoptimalan. Rapid Miner dikembangkan dengan model open core.
Oke, kita langsung aja mengolah data di aplikasi RapidMiner. Jadi kita masukkan data yang ingin diolah. Jadi pertama ini ada 30 items. Jadi cluster 0 3 items dan cluster 1 ada 27 items. Nah, jadi kita memakai cluster model atau clustering. Jadi kita langsung ke grafiknya. Oke, langsung ke grafiknya. Jadi kita taruh di x-axis column, kami memakai perbandingan umur. Kemudian value kolomnya nanti ada 4 variabel. Jadi yang pertama ini kami memakai kerapian tempat belanja di Alfamart. Nah, jadi yang di bawah itu, yang bagian X itu adalah umur, yang bagiannya itu adalah kebersihan dan kerapian tempat belanja. Jadi contohnya di umur 22 mereka rata-rata menilai kebersihan dan kerapian tempat belanja di Alfamart itu diberi nilai dengan 4. Nah, jadi gitu kan kawan. Jadi kayak di umur 25 nih, rata-rata mereka menilai keahlian dan kebersihan tempat belanja di angka 1. Jadi mereka menilainya di angka 1. Jadi kami di sini menaruh angka nilai dari 0 sampai 12. Nah, jadi nilai yang angka 12 itu adalah nilai tertinggi dan angka 0 itu adalah nilai terendah. Terus selanjutnya kita kasih contoh satu lagi. Jadi contohnya nih, nah yang kelengkapan produk Alfamart. Jadi rata-rata umur 25 itu mereka menilai kelengkapan produk Alfamart itu di angka 5. Jadi ya standar lah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Begitu kan kawan. Gambar di atas merupakan 2 gambar data Excel dari laporan yang telah kami buat. Selanjutnya bab 5. Bab 5 yaitu analisis dan pembahasan. Analisis dari laporan ini berdasarkan perhitungan uji validasi diketahui ada 3 variabel. Yang pertama variabel usia, yaitu rata-rata usia responden adalah 21 tahun dengan rentang umur 18 sampai 25 tahun. Yang kedua ada variabel pekerjaan dan yang terakhir ada variabel jenis kelamin. Kemudian lanjut pada pembahasan laporan ini yaitu dalam uji validitas dan reliabilitas dengan sampel sebanyak 30 orang yang diambil menggunakan rumus Slovin dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, dapat menimbulkan situasi di mana uji validitas menunjukkan hasil yang positif, menandakan bahwa data tersebut valid. Meskipun data yang diperoleh tampak konsisten dan bisa diandalkan, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sepertinya benar-benar dapat menilai. Meskipun data dapat diandalkan, validitas yang kurang bisa membatasi interpretasi yang akurat. Dengan kata lain, kehati-hatian dalam merancang kuesioner penting untuk memastikan bahwa tidak hanya reliabilitas yang tinggi, tetapi juga validitas yang memadai. Dan yang terakhir, pentingnya analisis hierarki klaster yaitu menunjukkan tahap dan pola pembentukan klaster dari data responden. Bab 6 penutup. Di sini ada 2 bagian guys. Pertama kesimpulan dan yang kedua saran. 6.1 kesimpulan. Karakteristik demografis pekerja dan mahasiswa atau mahasiswi seperti usia dan pekerjaan memberikan gambaran tentang profil responden, terutama mayoritas mahasiswa berusia 20 sampai 22 tahun. Dengan mahasiswa atau mahasiswi sebagai pekerja paling umum, signifikasi uji Cummins menyoroti keberhasilan analisis dalam mengidentifikasi perbedaan antar kelompok klaster yang dapat membantu pengambilan keputusan lebih lanjut. Analisis hierarki klaster memperlihatkan evolusi pembentukan klaster melalui tahap-tahap hingga mencapai satu klaster tunggal pada tahap akhir. Dan diagram memberikan gambaran visual memudahkan pemahaman tentang proses ini. 6.2 Saran. Saran untuk penelitian mendatang mencakup peningkatan validitas instrumen, pengukuran untuk memastikan interpretasi yang lebih tepat,
Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan melibatkan sampel yang lebih besar untuk generasi yang lebih baik. Oke, sekian ya teman-teman. Kami dari kelompok 6 mengucapkan apabila ada yang salah mohon dimaafkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.